Alhamdulillahilladzi udhumina sa'adata fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan saliha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan merupakan kekayaan yang tak ternilai. Kesehatan merupakan kekayaan yang bisa mungkin kita tempatkan di puncak setelah harta dan jabatan. Karena dengan kesehatan sekalipun harta kita miliki, namun begitu mudah kita gadaikan demi kesehatan. Yang dulu mungkin dengan nafsunya manusia mengumpul-ngumpulkan harta untuk membangun rumah yang besar, mengumpul-ngumpulkan harta untuk membeli mobil yang mewah agar teraih kebahagiaan, dan didapatlah kebahagiaan itu. Namun ternyata kebahagiaan itu adalah kebahagiaan semu. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan penyakit yang dideritanya, sehingga harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan dengan biaya ratusan juta, maka mobil yang waktu itu diidam-idamkan begitu mudahnya untuk digadaikan demi kesehatan. Sehingga pada dasarnya manusia adalah kaya. Ketika kita merasakan sehat, maka pada dasarnya manusia adalah kaya. Sebaliknya ketika merasa miskin, maka ini telah menghina Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Begitu agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kita semua untuk selalu menundukkan pandangan. Karena dengan mampunya kita menundukkan pandangan, itu adalah jaminan dari Rasulullah SAW, kita akan senantiasa merasakan kekayaan, akan selalu merasakan kebahagiaan. Namun ketika kita selalu menengadah melihat orang-orang yang ada di atas kita, akan selalu muncul perasaan-perasaan miskin, dan perasaan ini yang harus kita hindari. Karena dengan perasaan itu secara tidak langsung kita telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umatnya sampai ke masa kita, adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita miliki. Jangan pernah berharap apa yang belum kita miliki. Terkadang manusia selalu mengidam-idamkan sesuatu yang belum diraihnya, di saat yang sudah dipunya banyak yang belum disyukuri, sehingga otomatis pada saat itu bisa jadi Allah akan menarik kembali kenikmatan itu. Allah telah menjamin untuk kita semua, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita senantiasa untuk bersyukur dari apa yang kita miliki, Allah menjamin akan senantiasa untuk ditambah nikmat itu.
Syukurnya kita dari kesehatan, insya Allah akan jaga kesehatan kita. Syukurnya dengan harta yang kita miliki sekecil apapun, maka Allah jamin harta itu akan senantiasa kita raih, dan kita senantiasa akan meraih kebahagiaan. Ikhwatu iman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya kutip ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. Ada satu kabar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa berhati-hati dari setiap berita. Apapun berita yang datang kepada kita, kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tabayun, mengkonfirmasi, cek and recheck. Karena ketika berita itu kita langsung percaya, di saat belum jelas kedudukan berita itu benar dan salahnya, maka bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menyesal atas tindakanmu. Berapa banyak orang yang terjadi perceraian, mohon maaf. Berapa banyak terjadinya suatu desa dengan desa yang lain terjadi tawuran hanya karena berita yang tidak benar. Hanya karena berita yang tidak jelas datangnya dari mana. Fatusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ketika datang berita itu dan terjadi sampai ke satu pelosok desa dan dijadikan berita itu pegangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kalian akan menyesal. Maka kita sebagai umat Islam, para salafus solih di zaman tabi'in sampai ahdur riwayah, di masa terakhirnya periwayatan hadis, mereka sangat teliti, mereka sangat hati-hati di dalam menerima berita, terlebih berita yang disandarkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu akan bisa menjadi sebuah hadis yang nanti dalam hadis itu akan menjadi syariat yang akan dipegang oleh umat Islam. Mau tidak mau, syariat Islam selalu bertumpu pada dua kitab ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sudah jelas dipastikan benarnya, tidak ada campur tangan manusia. Namun Al-Hadis di masa Imam Al-Bukhari sampai 2/3 berita yang disandarkan ke Rasulullah SAW, kata Imam Al-Bukhari, adalah lemah. Hadis itu dhaif. Qala Imam Al-Bukhari, hafidtu salasumi'ah alaf hadisan. Aku hafal 300.000 hadis di masa itu. Imam Al-Bukhari dengan kecerdasannya, dengan dobet sodernya, kemampuan akurasi hafalannya, bisa hafal sampai 300.000 hadis. Di saat di masa kita sangat sulit untuk mengkondisikan, jangankan 300.000, 1.000 saja. Tantangan bagi kita untuk bisa menghafal hadis sungguh berat dengan kondisi zaman sekarang. Apalagi kalau diterapkan ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, dengan kondisi sekarang yang begitu pesatnya zaman teknologi. Anak-anak dininabobokan dengan teknologi-teknologi itu, dengan tayangan-tayangan visual, sungguh memang berat. Kata Imam Al-Bukhari, aku hafal 300.000 hadis. Wa mi'atai alaf hadis ghair sahih. 200.000 dari 300.000 itu yang aku hafal tidak benar, hadisnya dhaif. Banyak yang disandarkan ke Rasulullah, padahal Rasulullah berpangku tangan, berlepas tangan dari berita itu. Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu.
apalagi ketika hadis itu berbicara tentang syariat, sehingga muncullah amaliyah-amaliyah yang dilaksanakan oleh masyarakat yang sebenarnya tidak sunnah. Wa qala Imam Al-Bukhari wa hafidtu mi'ah alaf sahih, dan dari 300.000 hadis yang aku hafal itu 100.000 itu baru menurutku atas ijtihadku hadisnya adalah sahih. Penilaian sahih, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dibuat standarisasinya oleh para ahli hadis, memenuhi 5 syarat. Dan ini bisa kita jadikan patokan juga untuk memilah dan memilih berita, di mana pada saat ini berita-berita yang datang, entah itu lewat televisi, berita-berita yang datang lewat radio, lewat elektronik, handphone dan sebagainya, itu belum jelas dipastikan benarnya tentang berita-berita kejadian, entah itu di Jakarta, berita-berita tentang viralnya seseorang dan sebagainya. Bagi kita seorang muslim layaknya untuk mengkonfirmasi, karena takutnya nanti kita ketika menjadikan sebuah berita itu adalah validitasnya adalah kebenaran, ternyata akan menyakiti seseorang. Maka kata Imam Al-Bukhari, di antara syarat-syarat kesahihan hadis terpenuhinya ada 5 syarat. Syarat pertama adalah ittisalus sanad, beritanya, sanadnya, informannya harus bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Dari siapa, itu harus dipastikan orang dari orangnya bersambung. Terkadang ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak ketika memberitakan dari ayahnya, tapi ternyata berita itu terputus karena anaknya tidak sempat bertemu ayahnya di saat anaknya ketika di masa kandungan ibunya ayahnya sudah meninggal dunia. Maka berita dari seorang anak ini mengatakan dari ayahku, maka ini berita yang terputus. Dalam hadis ini jenis hadis dhaif, dan itu sudah dijadikan standarisasi oleh para ahli hadis agar jangan sampai berita itu begitu mudahnya disandarkan ke Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Banyak terjadinya hadis-hadis dhaif di masa itu oleh Imam Az-Zahabi, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diberitakan terjadinya banyaknya hadis-hadis dhaif di masa itu karena banyak kepentingan pribadi untuk rawinya, kepentingan kelompok untuk mazhabnya, dan begitu banyak kepentingan di masa itu, sehingga ketika disandarkan ke Rasulullah SAW itu begitu mudahnya masyarakat waktu itu menerimanya dan dijadikanlah pegangan, sehingga orang yang membuat hadis di masa itu dengan begitu mudahnya lenggang-lenggong naik tahta karena dijadikan dan dirujuknya oleh para masyarakat waktu itu dan didukungnya. Di masa Bani Abbasiyah, dari hampir 200 sampai 300 tahun Ibnu Abbas menjabat pemerintahan umat Islam di masa itu, pernah 1 dekade, 1 periode dijabat oleh kelompok-kelompok Syiah karena berhasilnya waktu itu dibuatnya hadis-hadis palsu untuk mendukung kebid'ahannya. Dengan dikabarkannya sebuah berita bahwa akan datang nanti sebuah kelompok
dengan pasukan kuda, membawa bendera hitam dengan lafaz la ilaha illallah. Jika kau melihat pasukan seperti itu, kau baiatlah, karena pemimpinnya adalah Al-Mahdi. Sehingga waktu itu didukunglah, karena waktu itu ada pasukan itu, Al-Khurasani. Begitu mudahnya ketika didukung dan naik tahta jabatan di masa Abbasiyah. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Syarat kedua menurut para ahli hadis adalah rawinya harus adil, rawinya harus terpercaya, berita mesti datang dari orang jujur. Pernah sekali kedapatan berbohong, maka hadis itu ditolak oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang kritikus hadis di masa itu. Kata Imam At-Tirmizi, metodologi Yahya bin Sa'id Al-Qattan begitu ketatnya, karena beliau ketika sudah mendapatkan seorang rawi menyalahi sebuah periwayatan, maka oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu ditolak. Yahya bin Sa'id Al-Qattan seorang ulama kritikus hadis di masa itu, yang diikuti metodologinya oleh muridnya Yahya bin Ma'in. Turunan dari Yahya bin Ma'in, metodologinya dipakai oleh Imam Al-Bukhari dalam penerapan kriteria hadis sahihnya yang beliau tuangkan dari hafalan 100.000 hadis menurut beliau sahih, itu dirangkum kembali dalam kitab Sahih Al-Bukharinya mencapai hanya 5%, karena memuat hampir kurang lebih 8.000 hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari. Dari hafalan hadis sahihnya 100.000 hadis. Imam Al-Bukhari begitu apiknya, karena setiap hadis yang disandarkan ke Rasulullah harus teruji kebenarannya. Karena kalau sembarangan, begitu mudahnya diterima hadis itu tanpa diketahui dari siapa sumbernya sebelum dari Rasulullah SAW, maka ini kemungkinan besar akan dijadikan praktik-praktik ibadah yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Maka setiap hadis yang oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam kitab sahihnya dengan bahasa ilmu hadisnya akhrajahu Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksud dikeluarkan di sini adalah dikeluarkan dari hafalannya, dituangkan kepada kitabnya, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari setiap satu hadis, kata murid-muridnya, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini bukan sholat bid'ah. Sholat 2 rakaat ini adalah sholat istikharah yang sudah sebelumnya jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW disabdakan. Ketika engkau ragu, ketika engkau akan memilih suatu perkara, ketika engkau akan menetapkan satu perkara, maka layaknya kau untuk konsultasi kepada Allah, meminta pilihan kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Dan inilah sholat sunnah yang dinamakan sholat istikharah. Dari 8.000 hadis yang beliau masukkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ini berarti secara tidak langsung kita bisa bayangkan beliau sudah melaksanakan hampir 8.000 kali sholat istikharah, karena setiap satu hadisnya oleh beliau sebelum dimasukkan, sebelum dicatat, beliau melaksanakan sholat sunnah istikharah, meminta pilihan kepada Allah. Padahal beliau sudah yakin berdasarkan disiplin ilmunya, berdasarkan kepintarannya, hasil konfirmasi ke Baghdad, ke Kufah, ke Syam. Begitu apiknya Imam Al-Bukhari. Tapi sekalipun merasa sudah yakin, tidak bimbang, tapi bagi Al-Bukhari ini mesti dikonsultasikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sholat. Syarat ketiga selain soleh, harus pintar. Hadis yang menyandarkan ke Rasulullah, semua informan, semua para rawi itu mau tidak mau mesti pintar.
Sekalipun pintar bukan patokan, bukan standar dijamin masuk surga. Sekalipun tidak pintar, cukup soleh saja insya Allah masuk surga. Tapi khusus yang menyandarkan ke Rasulullah, mau tidak mau mesti pintar. Karena ditakutkan menurut para ahli hadis, apabila melewati orang-orang yang pelupa, orang-orang pikun, sekalipun dia ini soleh, tapi karena dia sudah menyandarkan ke Rasulullah, maka hadisnya ditolak. Penolakannya bukan karena menyangsikan bahwa rawi ini, periwayat ini jangan-jangan berdusta, enggak, tapi jangan-jangan keliru karena kelemahan dari hafalannya. Itu syarat ketiga. Syarat pertama ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Syarat kedua rawinya harus jujur. Syarat ketiga juga rawinya harus pintar, cerdas. Syarat keempat, beritanya tidak boleh ada kejanggalan, apa yang diberi nama syadz. Syarat keempat ini yakni ghair syadz, tidak boleh ada kejanggalan. Ini dijadikan standarisasi oleh para ahli hadis untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Syarat kelima yang terakhir kata para ahli hadis adalah ghair ma'lul, tidak boleh ada penyakit di dalam. Sekalipun rawinya jujur, sekalipun rawinya siqah, sekalipun rawinya dobatnya luar biasa, pintarnya luar biasa, tapi ada kejanggalan dalam berita itu, tapi ada penyakit dalam berita itu, maka oleh para ahli hadis ditolak. Ada seorang rawi yang siqah, yang jujurnya luar biasa, hafalannya luar biasa, tapi semenjak dia pergi ke Kufah, ini satu contoh, di saat rawi ini diam di wasit, periwayatannya diterima karena kesiqahannya, kepintarannya teruji. Tapi di saat dia hijrah ke Kufah, itu langsung ditolak oleh para hadis. Kenapa? Karena di Kufah menurut para hadis rawi ini sudah menjadi hakim, dan ketika menjabat jadi hakim, murojaahnya ditinggalkan, sibuk urusan pemerintahan, sehingga ketika meriwayatkan selalu salah. Yang biasanya diwasit setiap hari tidak pernah lepas untuk memurojaah hadis, apalagi murojaah Quran. Tapi ketika ke Kufah, sibuk dengan tugas barunya, menjabat pemerintahan di Kufah, menjadi seorang qadhi, seorang hakim, maka kata para hadis, rawi ini yang bernama Syarik bin Abdillah ditolak riwayatnya karena ditakutkan salah, karena memang sudah banyak salah. Nah, setiap harinya yang biasanya murojaah, tapi ketika di Kufah dia sibuk dengan urusan-urusan pengaduan masyarakat, karena hakim waktu itu dijadikan tempat untuk mengadu. Tiap jamnya mungkin banyak masyarakat yang datang ke hakim itu untuk meluruskan permasalahan-permasalahan keluarga lah, permasalahan kampungnya lah, permasalahan ini dan itu. Sehingga Syarik bin Abdillah, kata para al hadis, di saat masuk ke Kufah, hadisnya ditolak. Demikian ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bagi kita, kalau kita melihat di masa lalu begitu apiknya para ahli hadis, para ulama di masa itu dalam periwayatan, begitu telitinya, maka di masa kita pun minimal kita harus berhati-hati dalam setiap berita, apalagi berita yang konotasinya negatif, yang bisa meruntuhkan rumah tangga kita, yang bisa meruntuhkan desa kita, kerukunan umat beragama kita, dan sebagainya. Ini perlu kita waspadai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.